tunggu permintaan maaf kamu secara terbuka. Saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga pada Kepala Staf Angkatan Darat. Terkadang tidak fokus kepada pertanyaan atau bahasan itu, menanyanya yang enggak jelas saja gitu. Akan kata-kata yang keluar dari saya seputar soal gerombolan dan ormas, yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, ini TNI kayak gerombolan, ini lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Ada apa menekan begini? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. TNI hanya alat, hanya instrumen. Ini porak-poranda ini TNI. Maksudmu apa? Katon tunggu permintaan maafmu. Hai Effendi Simbolon, kau bilang gerombolan, dan janganlah kau samakan kami dengan ormas. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna. Kami, keluarga besar TNI, FABRI, FKPMI, dan Hipakat Kota Bontang menyatakan sikap menolak pernyataan Effendi Simbolon. Saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya. Salam pembaharuan. Saudara, setelah pernyataan kontroversialnya diprotes keras oleh semua personel TNI di seluruh Indonesia, anggota DPR RI Effendi Simbolon akhirnya meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan dan seperti ormas. Effendi menyadari pernyataannya perihal TNI seperti gerombolan membuat prajurit TNI di seluruh Indonesia merasa tersinggung. Hei, Effendi Simbolon, kami menyatakan tidak terima atas statement Effendi Simbolon. Kami bukan gerombolan, kami bukan ormas, kami institusi terhormat. Kau bisa hidup tenang di bumi ini karena tentara, bukan gerombolan. Kami tunggu permintaan maaf kamu secara terbuka. Berikutnya, saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf apapun perkataan saya yang menyinggung. Saya menyakiti yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, Perwira, bahkan sampai para sesepuh. Para pihak yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin diartikan lain. Kata Effendi Simbolon dalam konferensi pers di ruang fraksi PDI Perjuangan DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu 14 September 2022. Selain itu, Effendi sempat menjelaskan maksud pernyataan TNI seperti gerombolan. Maksud Effendi, TNI terlihat seperti gerombolan jika tidak mematuhi perintah atasan. Saya menyadari hal itu mungkin tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari mulut saya. Soal gerombolan dan ormas yang sejatinya dan sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan. Tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan, seperti ormas, papar Effendi. Anggota Komisi 1 DPR itu mengakui juga sudah meminta maaf secara langsung kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Namun Effendi belum bisa bertemu KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai tupoksi saya. Sekali lagi, saya berharap
Kita mencintai TNI tidak dengan kemudian mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI, ucap politikus PDIP itu. Untuk lebih jelasnya, saya akan bacakan pernyataan lengkap permintaan maaf Effendi Simbolon kepada TNI. Sebagaimana yang diurai Ketua Fraksi dan beliau juga pimpinan Komisi 1, saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi pada rapat kerja antara Komisi 1 DPR dengan Kemenhan, Panglima TNI, dan para kepala staf. Pokok bahasan dalam raker adalah pembahasan anggaran PKL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Dalam kesempatan rapat itu, oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasanya sesuai dengan undangan yang tertera. Dan disitulah saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, Panglima TNI, dan juga para kepala staf. Saat membahas mengenai RKL, itu memang ada dasarnya, karena itu masih pagu indikatif. Tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Seyogyanya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan kata diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu hal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan TNI dengan TNI Angkatan Darat. Tapi pada kesempatan itu memang Pak KSAD tidak hadir dan oleh teman-teman itu ditanyakan, dikritisi dan seterusnya. Poin saya bukan di hadirnya atau tidak hadirnya, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan, karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Disitulah kemudian saya menyadari bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman dan tidak elok. Dan juga beberapa pihak yang tidak nyaman mungkin terasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas. Yang sejatinya, sejujurnya, saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan. Tapi lebih daripada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni, dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya. Itulah poin yang ingin saya ulangkan dan sampaikan di forum ini. Berikutnya, saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit. Siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, Perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin diartikan lain. Walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya. Dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf. Juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf. Juga Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan, mencintai TNI itu sesuai tupoksi saya. Sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI tidak dengan kemudian mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Nah saudara, demikianlah kutipan permintaan maaf dari Effendi Simbolon. Kami tunggu permintaan maaf kamu secara terbuka. Saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf
juga pada Kepala Staf Angkatan Darat. Terkadang tidak fokus kepada pertanyaan atau bahasan itu, menanyanya yang enggak jelas saja gitu. Akan kata-kata yang keluar dari saya seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya,